semakin dikritik Jokowi oleh Rocky Gerung, sebenarnya semakin naik popularitasnya. Oh iya. Kemudian juga Rocky Gerung ini sparring partner yang setara dengan Jokowi gitu. Kalau nggak ada dia kan hambar juga kekuasaan. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih yang terus menikmati video-video perbincangan kami dan diskusi-diskusi kami seputar isu-isu politik dalam perspektif Satrio Bushido Library. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang demokrasi dan kegaduhan atau kontroversi dari Rocky Gerung. Oh, oke. Ini menarik nih, Bang. Menarik. Nah, kalau kita lihat perkembangan kasus ini, sebenarnya kalau menurut saya itu dari sisi orang yang dianggap dihina sebenarnya clear. Artinya pernyataan dari Presiden Jokowi itu menyatakan ya itu hal kecil, saya fokus bekerja saja gitu. Artinya Presiden menganggap sesuatu yang ya biasa aja, kecil lah itulah, nggak usah dibahas-bahas gitu kira-kira. Nah, tetapi di luar dari itu atau banyak elemen bahkan pejabat publik yang bereaksi keras atas situasi itu. Nah, menurut Abang apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini, atau koreksi apa sebenarnya menurut Abang yang menjadi catatan dari kasus ini dalam konteks kita bernegara hari ini? Ya, pertama kalau ngelihat sosok Rocky Gerung ya, beliau kan nih akademisi gitu loh. Dan juga paham lah beberapa hal soal teori-teori politik dan juga teori pemikiran. Artinya diksi-diksi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung, saya rasa nggak ada yang bersifat menghina Jokowi secara secara personal gitu kan. Okay. Dan juga bertujuan untuk membuli lah dalam tanda kutip gitu kan. Artinya yang disampaikan oleh Rocky Gerung saat ini dalam negara demokrasi, dalam alam demokrasi saat ini itu masih sebatas hal yang wajar gitu loh, nggak ada yang dikhawatirkan gitu kan. Okay. Dari 2019 lalu juga kan pemilu 2019 lalu Rocky Gerung juga udah banyak ngomong, banyak kritik gitu kan, berseberangan dengan Jokowi gitu kan. Tapi apakah yang disampaikan itu kemudian menimbulkan kegaduhan massa? Nggak juga gitu loh. Artinya ini memang masih sebatas cara pandang dia untuk berbeda dengan Jokowi, memang begitulah cara dia, dan Jokowi juga menganggap bahwa hal itu masih biasa gitu kan. Hal itu masih wajar saja dan toh nggak ditanggapin juga secara berlebihan. Cuman yang anehnya ini, yang janggalnya ini, ya orang-orang yang merasa relawan, merasa pendukung fanatisme Jokowi ini yang merasa udah ngehina banget, padahal nggak ada itu kalau menurut saya sih. Ya, kalau menurut saya itu benar. Artinya reaksi Presiden Jokowi itu menunjukkan ya Presiden Jokowi demokratis. Iya. Menjadi salah satu tokoh yang paling demokratis di Indonesia. Kalau dia misalkan reaksinya seperti itu, menurut saya ya Presiden Jokowi itu memahami bagaimana macam ragam warganya. Iya. Artinya kalau misalkan dia memahami macam ragam warganya seperti itu, berarti dia demokratis. Jadi dalam case ini menurut saya itu ada dua orang yang coba memerankan. Kalau saya tangkap tadi apa yang Abang bicarakan tadi, menyatakan bahwa ya kalau kita lihat respon dari Presiden Jokowi misalkan, dia tidak merasa dihina gitu. Kemudian pendapat Rocky Gerung berarti kalau kita maknai sebagai bagian atau konsekuensi dari negara demokratis, berarti dua tokoh ini sangat demokratis. Iya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan bahasa tadi bahwasanya kenapa orang lain yang justru kepanasan, bereaksi keras, kemudian menganggap ini sesuatu yang sudah menganggap ini sesuatu yang tidak layak lagi untuk dimaknai sebagai bagian dari demokrasi, ya tentu itu jadi tanda tanya menurut saya. Tanda tanyanya itu, untuk apa mereka mencoba membangun semacam amarah publik seperti itu gitu. Nah, terus catatan yang kedua menurut saya, kalau kita mengakui bahwasanya negara ini adalah negara hukum,
Ya sudah, dengan laporan itu menurut saya kalaupun misalkan ya kita harus mengakui hak demokratis mereka juga atau hak mereka juga sebagai warga negara untuk menilai itu sesuatu yang melanggar hukum. Ketika dilaporkan kepada polisi menurut saya tidak ada lagi aksi-aksi. Ya udah, percayakan pada proses hukum gitu loh. Iya. Ya kan? Ini kan seolah-olah kita pengen berdemokrasi, kemudian kita memakai juga jalur apa yang kita sebut jalur hukum, tetapi ketika proses hukum itu sudah diajukan sebagai prasyarat untuk membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak, meskipun ya dalam tanda petik Presiden Jokowi secara langsung tidak ada menyatakan bahwasanya dia akan memperkarakan Roky Gerung gitu. Nah, harusnya ya sudah berhenti gitu. Nah, apakah amarah-amarah publik ini atau katakanlah ya demo-demo ini justru bukan menciptakan kegaduhan gitu loh. Nah, itu maksud saya gitu. Artinya proses hukum sudah berjalan. Ada dua menjadi catatan. Yang pertama, Presiden Jokowi itu sangat demokratis dan dia sangat menghargai. Gue salut di situ sikap Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, orang juga merasa belum puas dengan pernyataan Roky Gerung, terus melaporkannya kepada pihak kepolisian. Artinya kalau sudah dilaporkan kepada polisian, ya udah biarkan aja proses hukumnya bekerja. Saya kira Roky Gerung juga sudah pasti siap dengan segala konsekuensi itu kan. Nggak mungkin dia bersikap begitu lama, ambil jalan konfrontatif dengan kekuasaan, dia nggak siap dengan segala konsekuensi gitu. Karena ya kalau kita yakini bahwa Roky Gerung seorang penganut filsafat atau seorang filsuf, sebelum abad modern ini juga ya banyak juga kan yang orang-orang filsuf itu yang akhirnya harus mati di tangan kekuasaan gitu. Seperti Socrates misalkan. Akhirnya dia mati gitu kan karena dia melakukan ya bisa dikatakan ya seperti Roky Gerung juga. Dia pergi dari satu tempat ke tempat untuk membangun kritisme, ya kan? Walaupun dan dituduh dia telah merusak pikiran generasi muda. Artinya maksud saya itu ya pasti Roky Gerung memahami segala konsekuensi dan tindakannya gitu. Tapi sih sebenarnya gini, udah nggak zamannya lagi lah ya, dalam artian ketika misalnya ada vis-a-vis antara dua kubu yang berseberangan, kemudian harus ada dihukum gitu kan, harus ada diaduin. Apalagi ini kan memang punya argumentasi masing-masing yang dalam akademisi atau dalam dalam perspektifnya itu kan sudah sama-sama kuat gitu loh. Tinggal kalau menurut saya sih kita bisa melihat bahwa Jokowi aja yang santai gitu. Santai. Kan. Terus kemudian Roky Gerung juga memberikan kritikannya juga kepada Jokowi juga masih dalam artian masuk akal ya gitu ya. Kemudian ya memang Roky Gerung juga kasih perspektif gitu kan. Kalau di luar sana umpatan-umpatan kayak misalnya bilang kan dibilangnya kan ada bajingan lah, tolol dan sebagainya, itu kan memang umpatan yang Presiden Amerika pun mengatakan itu kepada lawannya dan sebagainya. Dan kalau di tongkrongan gitu, kalau kita misalkan tolol lo, situ nggak marah, berarti kan ya udah teman kita dekat gitu. Mungkin Roky Gerung tuh lagi mau mendekati Jokowi dalam perspektif itu gitu loh. Jadi orang nggak tahu cara Roky Gerung mau mendekati Jokowi justru dengan mengumpat seperti itu, dan Jokowi nggak marah, oh ini berteman berarti ternyata di orang ini kan begitu ya. Kalau di tongkrongan jalanan seperti itu kan. Jadi saya pikir sih ya mungkin kalau dari yang pernah abang sampaikan atau tulis gitu kan soal ada relawan mungut isu ini mungkin relawan ini kekurangan variasi dalam mengolah situasi politik saat ini gitu kan. Sampai hal-hal seperti itu ya saya pikir sih nggak perlu dipusingkan gitu loh. Tadi juga di berita si Hotman Paris bilang bahwa kalau dalam bahasa-bahasanya masih bahasa-bahasa yang wajar gitu kan. Kalaupun ada masalah mungkin hanya soal ITE saja, kalau dari diksi dan disampaikan kata-katanya itu ya itu masih, itulah alam demokrasi yang harus mungkin bisa kita ciptakan lagi. Ada hal mungkin yang kurang santun ya bisa diperbaiki, tapi nggak perlu harus dibawa sampai jauh ke jalur hukum gitu kan. Ya mungkin
pendapat kita ini akan dianggap orang sesuatu yang aneh. Saya kadang-kadang, saya kadang-kadang itu bingung gitu, bingung dalam arti gini. Ketika orang mengajukan argumentasi, kemudian orang mengajukan semacam katakanlah analisis, sehingga dia memberikan kesimpulan-kesimpulan dari analisisnya itu, yang terjadi bukan dilawan dengan argumentasi pula gitu. Apalagi pejabat publik gitu. Harusnya kan pejabat publik oke, kalau memang lu menuduh dia seperti itu, sebenarnya faktanya ini loh, gini gitu. Artinya masa bilang saya bisa bertaruh nyawa, masa ngomong iya, gitu ya. Itu maksud saya itu tidak dalam proses kita untuk mendewasakan proses demokrasi ini. Mestinya kan dia sajikanlah fakta-fakta karena dia bicara atas nama jabatannya. Lain hal misalkan kalau masyarakat awam itu yang tidak ngerti apa-apa dan terus tersulut emosi, ya itu hal yang wajar, orang memang literasi kita memang rendah. Ya kan? Makanya kadang-kadang setiap pendapat orang itu yang diserang adalah personalnya. Itu kan, misalkan nih, pasti akan tuduhan Rocky Gerung itu kan memang nggak bertuhan, Rocky Gerung itu kan nggak menikah dan bla 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 gitu loh. Artinya gitu. Nah, bahkan kadang-kadang kita sendiri pun seperti video saya sebelumnya itu malah bilang, lu memang sama dengan Rocky Gerung, tidak bertuhan katanya. Apa hubungannya kan kadang-kadang kan? Nah, itu argumentasi seperti itu menurut saya itu terproduksi dengan sendirinya akibat lemahnya literasi. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya kan rendahnya pemahaman kita atas demokrasi itu sendiri juga bagian yang menyumbang terhadap ya situasi kegaduhan ini sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak pendapat juga yang menurut saya itu kadang-kadang tidak pada porsi konfliknya gitu, atau tidak pada porsi isunya. Misalkan pendapat-pendapat yang justru misalkan tuh menyatakan bahwasanya wah itu dikendalikan, oh ini. Kalau semua orang berpikir spekulatif begitu atas proses kita bernegara, atau pikiran konspiratif begitu cara berpikirnya, semua orang akan terlabelisasi. Jadi orang seolah-olah tidak punya pendapat original lagi. Setiap warga negara selalu dikaitkan ada di belakangnya, ada yang mengendalikan, ada macam-macam gitu. Jadi kita ini sudah menempatkan warga negara ini atau siapapun yang akan berpendapat itu memang bodoh semua. Kan? Mereka itu disetirlah, katakan. Mereka itu disuruh orang gitu loh. Jadi seolah-olah tidak ada lagi otoritas setiap insan yang ada di republik ini ketika mengemukakan pendapat yang berbeda dengan orang lain gitu. Kan itu aneh. Masa semua kita ini robot, semua kita ini dikendalikan oleh seseorang? Kan itu menurut saya itu setelah reformasi itu akhirnya kita seolah-olah kembali ke peradaban yang sangat kuno. Ya mungkin teman-teman pendukung yang kontra dengan Rocky Gerung mungkin bisa mengejar cara berpikir Rocky Gerung itu seperti apa gitu. Dalam artian Rocky Gerung kan mengkritik Jokowi habis gitu kan, mengkritik porsinya sebagai seorang presiden. Artinya ada hal-hal dalam kinerja dan macam-macam yang mungkin tidak sesuai dengan cara pandang Rocky Gerung sebagai presiden gitu kan, si Pak Jokowi ini. Ya dikejar aja gitu loh. Kalau memang Rocky Gerung punya kritik apa atau punya masukan apa, punya solusi apa terhadap jabatan seorang presiden, mau bagaimana presiden menjabat gitu kan, memimpin dan sebagainya. Saya pikir kalau misalkan itu kan yang belum kedengeran dari Rocky Gerung saat ini gitu kan, secara spesifik dia bisa memberikan pandangan politiknya atau pandangan dia secara pribadi, sosok presiden yang ideal itu bekerjanya seperti ini itu kan nggak kita ketahui gitu kan. Yang kita tahu kan kritiknya terus gitu. Nah itu saya pikir akan lebih mendewasakan proses ini gitu loh, proses demokrasi kita gitu kan. Kita jadi punya catatan-catatan gitu loh. Jadi Rocky Gerung ini nggak cuman ngomong kritik aja, tapi kasih catatan juga dong yang konstruktif untuk seorang presiden. Mungkin kedepannya siapa yang nanti akan terpilih kan, seperti itu. Iya, mungkin itu sering juga dia jawab itu ya, ketika orang misalkan kita mengkritik, kemudian ya apa solusinya, apa kontribusimu sama negara, apa dan macam-macam gitu ya. Nah menurut saya itu ya sering juga dia jawab, dan dia katakan itu saya bukan bertugas untuk memberi solusi. Iya. Ketika saya rasa tidak benar, Anda cari solusi yang lebih benar kan, gitu kan bahasa dia kan. Karena tugas saya mengkritik.
Anda digaji oleh rakyat untuk memberikan solusi, kan itu dia. Nah, artinya gini, kalau misalkan itu yang dijadikan topik, menurut saya itu ya tetap kita akan berhenti pada proses dialektikanya. Dialektikanya nggak jalan gitu loh. Nah, yang saya maksud itu adalah soal case ini prosesnya berjalan, kemudian dilaporkan, kemudian berjalan pemeriksaannya, misalkan nanti akan dibuktikan di pengadilan apakah salah atau tidak, itu hal yang normatif dan ya proseduralnya seperti itu. Saya mau itu tidak bagian dari perdebatan. Silakan itu berjalan sesuai dengan proses yang ada. Tapi yang bagian dari perdebatan itu, kenapa sih kita ini kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kita atau terutama terhadap penguasa, kenapa kita harus menempatkan diri itu menjadi bagian yang harus menyerang, baik itu personalnya, baik itu latar belakangnya dan lain-lain gitu loh. Nah, ini menurut saya itu yang buat kita tidak akan pernah bisa untuk masuk dalam perdebatan-perdebatan yang sifatnya, jangankan yang ideologis gitu loh, perdebatan-perdebatan yang sifatnya dialektis saja mungkin nggak akan bisa gitu. Karena itu kita seolah-olah gamang kalau terjadi perbedaan. Kita nggak bisa kita paksa semua orang harus sama dengan pendapat kita kan. Itu kan nggak bisa kita paksa harus sama pendapatnya sama kita. Tetapi yang hanya bisa kita lakukan adalah menjawab argumentasi orang itu. Ya kan? Nah, kalau orang-orang yang berlabel demokrasi katakan sekarang, atau organisasi yang berlabel demokrasi juga tidak mampu memerankan itu, ya bagaimana masyarakat awam yang tidak ngerti itu gitu loh. Nah, kalau mau kita paksakan seragam, jangan kita pilih demokrasi berjalan kita bernegara. Ya kayak di Korea Utara aja udah selesai untuk urusannya kan. Nah, kalau kita tidak siap terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, termasuk ya bahasa yang mungkin tidak enak dengar orang lain. Karena apa? Kalau misalkan kita tarik, oh iya boleh mengkritik, tapi bahasanya jangan begitu, kita kan orang timur. Loh, emang demokrasi mengajarkan feudalisme? Ya, kritik aja gitu. Kritik aja kan gitu loh. Tinggal diambil positifnya apa. Kalau memang kritiknya membangun, tidak membuli secara personal, ya berarti kritik itu gitu kan. Apalagi dia bicara awalnya itu kan soal kebijakan. Bukan kita membela Roky Gerung, bukan. Tetapi kita membela hak dia untuk berbicara. Soal hak dia berbicara itu menyalahi prosedur hukum, ya diuji di pengadilan. Clear kan, selesai. Nggak usah terjadi mobilisasi amarah publik gitu. Apalagi itu dilakukan oleh pejabat publik, kan aneh itu. Tapi poin menariknya itu adalah Jokowinya santai. Nah gitu. Itu dia. Makanya saya bilang ya, konklusi kita dari perbincangan soal Roky Gerung itu, dua tokoh demokratis hari ini yang ada di Republik ini adalah Roky Gerung dengan Joko Widodo. Ya, dialah tokoh demokratis sebenarnya. Dan bisa kita sampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah menempatkan dirinya sebagai presiden demokratis. Karena apa? Karena dia tidak mengambil langkah apapun dan menganggap itu sesuatu yang wajar dan kecil. Ya kan? Pernyataan-pernyataan Roky Gerung itu artinya dia memahami. Kembali kita simpulkan, berarti dia memahami macam-macam beragam warganya. Itu aja. Semakin dikritik Jokowi oleh Roky Gerung, sebenarnya semakin naik popularitasnya. Oh iya. Kemudian juga Roky Gerung ini sparring partner yang setara dengan Jokowi gitu. Kalau nggak ada dia kan hambar juga kekuasaan. Oke Mas, mungkin itu aja pendapat kita dari obrolan sore ini. Terima kasih teman-teman. Itulah pendapat kami. Ya mungkin Anda akan berbeda dengan kami soal itu. Dan itu juga nggak masalah. Nggak masalah. Mau Anda maki-maki juga kami dengan itu, ya sah-sah aja. Kalaupun ada komen makian teman-teman terhadap kita, nggak akan kita aduin. Percayalah. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Silahkan Anda tenang atas situasi yang ada, karena semua koreografer yang terjadi dalam kegaduhan ini sekarang kita tidak tahu atas kepentingan apa dalam tahun politik saat ini. Sampai bertemu di perbincangan berikutnya. Terima kasih dan cheers.